Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus siswi SD yang dicolok matanya, kami terhubung dengan kuasa hukum korban yakni Abdul Malik. Pak Abdul, kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah benar yang dilakukan oleh camat tersebut adalah intimidasi atau memang hanya ngobrol biasa, Pak Abdul? Iya, kita ini kan bukan orang Mas ya. Kita ini bukan orang tapi saya minta kejujuran. Di dalam kasus ini itu ada kejujuran. Kejujuran ini kan tidak didapat oleh klien kami itu dari kepala sekolah ya, apalagi camat. Yang kita permasalahkan ini, kita ini bukan, kalau saya berbicara bohong, saya ini punya konsekuensi hukum gitu loh. Kita ini orang hukum, jangan menjadi provokator kan, gitu kan. Jangan menjadi provokator, jangan memanas-manasi, jangan istilahnya membuat suasana ricuh, bukan. Yang membuat suasana ricuh ini orang-orang yang tidak kooperatif, orang-orang itu yang berbohong. Ya, yang tidak jujur. Jadi kebenaran itu bisa disalahkan, tapi kebenaran itu tidak bisa dikalahkan. Jadi klien kami ini telepon sama saya itu malam-malam ya. Nah, ini yang kita tanyakan gini, kok aneh ya, hasil daripada rumah sakit kok camat sudah tahu gitu loh. Kok camat sudah tahu, mengintimidasi karena informasinya kami dengar kalau kamu nanti akan dipecat, kalau kamu akan dihukum 2 tahun. Nah, ini namanya intimidasi. Kalau memanggil itu, kalimat memanggil begini, Pak Cari, iki opo sih? Aturannya bagaimana ini kok gini. Ayolah dicari musyawarah yang baik, gini. Kan gitu, itu memanggil. Kalau mengintimidasi itu sampai dibuatkan surat, ya. Surat, suruh nanda tangani. Nah, kalau saya sudah Pak Camat nanti tadi yang bicara gitu, Pak Camat aja ngomongnya celentah-pelintih tidak benar itu, gitu kan. Nah, suratnya itulah yang kiranya saya bilang sudah tidak usah Pak Arif, biar tidak membias lah. Kita konsentrasi saja kepada anaknya. Biar orang bilang begitu, kamu nanti dibilang apa berita bohong, berita hoax seperti Ratna Sarumpait, biarkan aja. Tuhan itu tidak tidur. Ya, baik, Pak Abdul, kami mendapatkan informasi bahwa Pak Camat ini juga mengatakan seperti itu untuk mencabut laporan atau memberikan masukan untuk mencabut laporan. Apakah dengan adanya kasus ini bergulir seperti itu akan tetap melaporkan atau mencabut laporan dari pihak keluarga, Pak Abdul? Ya, kalau mencabut laporan ya kita belum lah. Kita belum dong, masa kita ini, saya ini Mas jujur aja, kita ini sudah koordinasi ya sama Dinas Pendidikan kemarin itu ya, terus sama Kapolres ya. Saya sudah memberikan ya, karena waktu kita bawa hari Jumat, anaknya kita pakai orang psikiater, anak-anak itu dia bisa bicara pada ibunya hari Sabtu dan ada laporan. Ya, ada rekaman pembicaraan anaknya, ada video anaknya, dan sudah ada titik temu. Ya, pelakunya itu, nah kalau ini dalam proses penyidikan, ini kan naik dari sidik menjadi penyidikan, saya tidak berani bicara terlalu panjang lebar di media. Saya hanya ingin komunikasi sama penyidiknya, nanti ini ketemu sama kita. Saya akan beberkan, ini loh orangnya, ini loh anaknya. Sudahlah, kalau memang orang ini kan masih anak-anak kecil. Sudah kalau dia mengaku ya, mengaku orang tuanya minta maaf. Dan klien kami saya bilang, saya kasih tahu, sudah maafkan, cabut. Nah, tinggal perawatan anaknya. Saya pastikan anak ini bisa sembuh. Ya, saya pastikan bisa sembuh karena anak ini masih muda. Baik. Dokter gigi, dokter mata mengatakan bahwa anak ini perlu psikiater, perlu jangan dikasih beban-beban yang berat. Diajak kemana? Kemarin kita ajak ke mall, kita ajak main-main, dia terbuka gitu. Kita kasih mainan apa, dia baru bisa ngomong. Baru ngomong tuh hari Sabtunya, ngomong sama orang tuanya. Bu, ini loh Bu pelakunya. Bu, ini loh Bu anaknya. Ini loh Bu sudah, tapi kita tidak memberitahukan ya kayak ini. Tapi saya sudah komunikasi, saya sudah WA kepada Kapolres ya. Ya, dan ada tindakan tegas dari Kapolres. Kapolres mengapresiasi dari Dinas Pendidikan ya, kepala dinasnya juga gitu sudah mendatangkan guru-guru orang PA. Jadi komunikasi kita sama Pemkab ya, sama Polres itu baik dan segala sesuatunya itu saya laporkan. Dan nanti ini kita ada pertemuan, kita akan buka semuanya kepada penyidik. Ya. Baik, akan dibuka hari ini kepada kita penyidik, tapi Pak Abdul,
Kita ketahui bahwa menanggapi hasil MRI yang menyatakan tidak ada luka di mata korban, kemudian tidak ada saksi mata, tidak ada CCTV juga, bagaimana akhirnya ke depannya langkah hukum, strategi dari Anda yang akan dilakukan? Iya, kalau itu kan memang iya Mas ya, seorang anak ya umur sekitar 88 atau masih kelas 2 SD, itu kan anak itu kan ya otomatis kan masih mempunyai itu ya, kalau orang itu cepat sembuhnya kan gitu kan ya. Kejadiannya kan tanggal 8 Agustus. Ya, tidak dihiraukan sama kepala sekolah. Kepala sekolah yang merupakan orang tua di sekolahan tidak merawat, tidak dibiarkan aja kan gitu kan. Sampai tanggal 30 orang tuanya korban ini datang ke rumah sakit Dr. Sutomo, sudah ada beritanya itu. Baru minta tolong saya tanggal 18 September. Disitulah baru komunikasi kita intens karena viral kan gitu kan. Baik. Karena viral kan gitu kan. Nah, dengan adanya ini yang kita sesalkan itu, ya berita-berita hasil-hasilnya belum apa-apa, tapi kok sudah ada yang mengatakan, kamu anakmu tidak benar, ini hasil ininya, anakmu tidak buta. Nah, tidak buta itu bagaimana sih? Dokter itu tidak akan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan aturannya, akan melanggar kode etik gitu loh. Sebelah kanan itu memang tidak kelihatan. Gitu. Matanya normal, kanan kirinya normal. Normal dalam kata-kata masih nyala kan gitu kan. Tapi yang kanan itu kalau dikasih ini enggak kelihatan. Kalau kabur ya mungkin kan kalau dokter spesialis mata kan tahu kaburnya dari apa. Tapi dokter yang dari rumah sakit mata yang di Surabaya mengatakan anak ini perlu ketenangan Pak, perlu rekreasi, perlu jangan sampai ada beban ketakutan, itu aja. Oke, Pak Abdul, untuk terduga pelaku yang diceritakan oleh SAH yang diduga mencolok matanya, apakah sudah ada komunikasi pihak keluarga dengan terduga pelaku tersebut atau mungkin dengan orang tuanya, Pak Abdul? Ya, belum Mas. Saya tidak mau perkara ini. Ini kan sudah penyidikan kepolisian ya. Kita harus menghormati kepolisian. Oleh karena itu, karena polisi itu bekerja. Nah, saya sudah komunikasi, hari ini kita ketemu sama kepolisian untuk membeberkan ini loh pelakunya, ini loh suara anaknya, ini loh keterangan anaknya, ini. Dan kita minta karena ini masalah anak sama keluarga korban, ya sudah kalau orang tuanya anak ini datang kepada orang tuanya korban dan minta maaf, ya saya bilang dimaafkan. Nah gitu istilahnya, ya dimaafkan. Tapi masalah anaknya, ya mudah-mudahan kalau kita memaafkan, Allah akan memberikan jalan keluar, cepat sembuh. Itu aja, yang penting ada pengakuan biar tidak dikatakan hoak gitu loh. Gitu istilahnya. Ya, baik. Kemudian Pak Abdul, satu lagi terkait dengan camat yang Anda katakan mengintimidasi ini, apakah akan ada proses hukum yang akan dilakukan pihak keluarga? Iya, enggak Mas, saya tidak akan menyuruh itu karena saya pegang kuasa, dalam arti kata itu kami ingin memulihkan dulu. Ya, kami akan memulihkan dulu. Kita tidak akan mencari musuh baru, kan gitu kan. Orang berperkara itu menang jadi abu, kalah jadi arang. Ya, kita tidak mau jadi provokator, biar aja. Tapi saya minta pada Pak Camat ya, harus jujur gitu loh. Harus jujur lah. Kalau Pak Camatnya jujur, ya sudah, kita ini kan orang pemaaf gitu loh. Orang memaafkan seorang itu mas pahalanya besar. Nah, kita hanya berdoa mudah-mudahan anak ini cepat sembuh. Itu doa kita, tim itu cepat sembuh, sekolahnya bagaimana kan gitu kan. Saya pelakunya juga tahu sudah. Pelakunya saya sudah tahu. Orang tua laki-lakinya itu saya sudah tahu. Tapi kita kasihan, semuanya kasihan. Ini anak-anak ini korban semuanya ini. Ya, kami tangkap poinnya artinya memang yang dibutuhkan keluarga adalah dukungan dan juga kejujuran demi kesembuhan dari korban SAH. Terima kasih Abdul Malik, kuasa hukum keluarga SAH sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.